Oke. Nah, Halo malam. Ini kalung-kalung biasa bisa. oh kalung-kalung biasa mungkin seperti ini juga bisa ya, Kak Tua ya. Nggak kelihatan Kak. Oh nggak kelihatan ya. Ini sebetulnya agak Ah, kecil sih ya. Mana ya? Ah, itu bisa ya sejenis-jenis bisa. gitulah Kak. Oke oke. Iya iya bisa bisa. Apa aja sih sebenarnya apa aja bisa kok kita jadikan sebagai pendulum. Hmm, oke. Kak Fu, Iqbal izin dulu reminder ya. Oke oke oke. Silakan silakan Kak. Silakan. Oke. Oh iya, belum dijadikan host ya. Oh iya. Oke, baik. Kak Fu, sepertinya kita langsung ini aja ya, apa sambil Siap. berjalan Siap. nunggu teman-teman yang lain join juga ya. Ini udah ada Iya. beberapa orang yang terhubung di layar. Gelandang Oh. agresif Farias karena absen cedera membuat Inter Miami kurang kreatif dalam melakukan serangan. Iya, ada Pak Rudolf ya ini ya. Tengah untuk Halo kerja Pak. keras Waduh, dan baru keluar ketemu lagi nih sama Pak Rudolf ya. 60 Ya Pak, Messi dan Suarez keluar Ya, oleh Tata Martino. Ini dilakukan untuk menyimpan tenaga Messi untuk tur pramusim selanjutnya ke Arab Saudi. ada yang bocor nih. Oke. Nggak apa-apa. Oke. Oke. Oke, Bapak Ibu semua, izin mulai ya. Ya siap. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Oke. selamat malam. Hmm, Ah, ada Malam. Pak Heri ya barusan mendengar. Senang sekali Bapak Ibu ini bisa tatap muka ya, terus bisa mendengar suara Bapak Ibu gitu ya, dalam keadaan sehat gitu. Ada Pak Heri, ada Bu Sefti, ada Kak Sani ya, ada Rudolf, Pak Bambang juga yang kemarin sempat ini ya, ketemu di Jakarta dengan rekan-rekan. Ya baik Bapak Ibu semua, sebelum mulai webinar dimulai, Iqbal ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk berdoa terlebih dahulu ya, agar Ya. aktivitas kita di malam hari ini diberikan keberkahan. Ya, baik Bapak Ibu semua, berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Ya, Bapak Ibu semua, senang sekali berjumpa ya. Ini ada Kak Malik ya, baru muncul juga ya. Halo, Kak Malik. Asik, setelah di webinar kemarin ya, sempat ketemu juga. Iya, ada Pak Bambang nih yang lagi eksis. Wah, seneng lihatnya, Pak. Kemarin di iklan ada ya. Oke, Bapak Ibu semua, seperti biasa, ini kita melanjutkan rangkaian webinar ya di setiap minggunya gitu. Sekarang kita dibersamai oleh salah satu narasumber kita gitu ya. Beliau adalah seorang instruktur juga gitu, pentolan dari BNSP, Bapak Ibu. Dan beliau juga aktivitas sehari-harinya adalah sebagai seorang guru mengajar juga gitu ya. Dan yang paling menarik di malam hari ini adalah beliau adalah seorang terapis gitu Bapak Ibu. Jadi beliau sudah expert di bidang NLP, hipnosis, hipnoterapi gitu ya, dan beberapa ilmuwan lainnya tentang em, studi mental dan emosional. Nah, sebelum lanjut ke pembicara Bapak Ibu semua, saya pengen tanya dulu deh ke Pak Bambang nih. Pak, kira-kira menurut Bapak apa nih
tentang radiestesi. Sudah pernah mendengar belum sih Pak tentang radiestesi? Iya, pernah sih sekilas. Artinya ini pasti menyangkut soal aura, energi, sesuatu yang sifatnya metafisik ya. Karena dulu Hmm, awalnya saya orang yang sangat rasional, tapi hmm, setelah pernah foto aura, kemudian wow, juga mempelajari law Hmm, of attraction, segala wow, macam baru, oh ya ini bukan hal yang mistik, bukan hal yang klinik gitu. Kalau orang Indonesia kan mungkin bayangannya wah ini bertentangan dengan agama lah segala macam. Nah, open mind aja dulu. open mind aja dulu. Ya, karena Wow. namanya terapi, pengobatan maupun penjelasan dari hal-hal yang tidak terjelaskan oleh ilmu sains-sains yang umum, kayak saya dari psikologi, belum tentu bisa dijelaskan secara ilmu yang umum gitu. Kita harus open mind terhadap ilmu-ilmu yang apa ya, sifatnya esoterik gitu, istilahnya ya. Otentis ya. Wow. Oh, Kira-kira ini begitu. menarik ya Pak ya. Kalau ngobrol-ngobrol esoteris apalagi hal yang ini gitu ya. Banyak banget yang apa ya maksudnya memunculkan rasa curiosity gitu ya. Oke, Pak Bambang ini ada Kak Malik juga. Kak Malik kira-kira di malam hari ini sudah punya media yang bisa disiapkan untuk praktek nih. Ternyata malam hari ini aku akan mengajak kita untuk berpraktek juga gitu ya. Medianya, Bapak Ibu semua bisa disiapkan mungkin ada pendulum ya, boleh dari kalung atau apapun itu. Jadi Bapak Ibu semua bisa menyiapkan benda, bisa berupa pendulum atau kayak gantungan gitu ya, yang mungkin berbentuk logam atau apapun itu. Oke, Oke, baik Bapak Ibu semua. Sekilas tadi profil pembicara malam hari ini, kita langsung saja ya alihkan ke pembicara kita malam hari ini. Silahkan Kak Flu. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Aku enaknya manggil kakak-kakak aja kali ya atau teman-teman ya, biar lebih santai aja. Makasih ya Kak Iqbal untuk waktunya malam hari ini, juga makasih Kak Trisna. Saya diberi kesempatan pada malam hari ini untuk berbagi sedikit sharing tentang radiestesi. Selamat malam kakak-kakak semuanya. Mungkin ada beberapa entah yang mungkin yang pernah saya kenal atau saya kenal ada beberapa atau belum. Kalau belum, salam kenal semuanya dulu. Baik, teman-teman, sebelum saya mulai dan sebelumnya saya masuk ke tentang atau saya kenalan dulu ya, saya akan share screen dulu ya sebentar. Oke, ini sedikit ya. Oke. Ini udah terlihat ya. Baik. Malam ini saya sedikit mau share, ini baru pengenalan ya teman-teman ya, tentang radiestesi. Saya yakin tadi Kak Iqbal udah sedikit menyinggung tentang radiestesi. Ya, baik. Nah, ini kenalan dulu sedikit dengan saya, biar tidak bingung ini datangnya dari mana. Saya adalah seorang guru, saya guru SD, maka saya kuliah di UNJ, dulu saya di UNJ di ilmu pendidikan, saya pernah belajar NLP, ICC practitioner, radiestesi, emotional healing, coach ILC, Cikung, Logos, tahu deh ini pohon belajar apa. Karena saya tuh tipe pembelajar, segala sesuatu tuh saya belajar. Setiap hari, juga dalam saya sebagai seorang terapis itu ya. Saya sebagai seorang terapis saya juga menggunakan ini ya untuk dengan radiestesi. Oke, sebelum mulai teman-teman, boleh saya tanya dulu. Tadi udah ada siapa tadi, Pak Bambang ya? Kak Bambang tadi udah cerita sedikit tentang radiestesi, mungkin boleh dicat atau boleh langsung. Menurut teman-teman, radiestesi itu apa? Atau mungkin pernah dengar, biar nanti tidak. Karena orang sering bilang berkaitan dengan kalau radiestesi itu ada ilmu dukun. Ada yang sering bilang seperti itu. Ini radiestesi itu ilmu diri ya, prosesnya kenapa bisa seperti itu. Selamat datang dan selamat bergabung yang baru gabung, ini masih permulaan. Kudu di ditu we AA.
Oke, baik. Jadi banyak orang bilang radiestesi itu ilmu dukun karena mengeluarkan, ini contoh punya saya. Ya, ini contoh punya saya. Ini saya ada, nanti akan saya tunjukkan beberapa punya saya itu. Mungkin ada yang mau sedikit deh kita berbagi dulu biar bisa klop ya. Tentang radiestesi. Ada yang mau itu dulu open mic atau apa, boleh monggo. Tadi Bapak atau ada yang lain, atau mungkin ada yang tidak tahu sama sekali atau belum pernah mendengar sama sekali. Boleh di chat, boleh itu? Oke, Oke. nggak ada? Oke deh, kalau nggak ada saya lanjut aja deh kalau gitu. Ya, nanti teman-teman bisa dari kita Mau dulu. enggak? Mau cerita? Oh, belum tahu, oke. Belum tahu Enggak. sama sekali. Oh, Baru tadi dengar. saya lihat, ya enggak, Mbak. Ya, eh, Butina. tadi saya lihat, ya. Tadi saya lihat Mbak Yuli itu pegang bandul gitu ya. Iya, iya. Enggak, saya pernah tuh. Ada kawan saya diajaklah ke rumah sakit gitu. Nah, terus berobat Gimana nutupna atuh? Ah, terus dikasihnya mur, di mur, mur, mur. yang model begini kali ya. Yang Yang bunda model begini baut ya. baut 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 Ya, baut ya baut. kayak baut begini. Terus Iya. ini pakai ya, katanya ini pakai buat uji konsentrasi. Jadi saya ingat apa nih yang dimaksud kayak tadi Mbak Yuri itu ya. Oke, Oh, oke. lawan Baik, apa bisa itu? jadi. Iya, Oke, oke, oke. baik. Ini di chat ada bilang yang mengatakan belum tahu baru dengar. Oke lah, kan enggak apa-apa. Kita sama-sama hari ini sama-sama belajar aja. Apa kaitannya radiestesi dengan kalau tadi Kak Bambang bilang ada dengan energi, metafisika ya, kurang lebih lah. Baik, saya akan lanjut share ya, teman-teman ya. Jadi, ini radiestesi, cek kepenuhan energi. Saya sering bilang cek kepenuhan. Ini sedikit tentang saya. Tadi saya sudah itu. Wah, sekarang kalau kita bicara energi, teman-teman sering nggak merasa tiba-tiba drop? Sering merasa tiba-tiba kok badan capek? Sering nggak seperti itu? Sering kan ya? Kok badanku capek ya? Atau kok aku happy ya? Sering ya? Artinya itu adalah termasuk juga energi, sesuatu yang dapat kita rasakan, tetapi tidak bisa kita lihat dan kita pegang. Kita tidak bisa memegang, ya, capek. Kita tidak bisa memegang happy, tetapi kita dapat merasakannya. Nah, itu kurang lebih energi ya. Kita dapat merasakan alirannya, ya. Sekarang baru masa lelah banget, iya betul. Nggak apa-apa, nanti saya akan mencoba, kita bersama-sama coba healing ya. Itu kita dapat merasakan alirannya atau vibrasinya. Kita dapat misalkan bilang, aduh capek banget deh. Itu lalu mulai mungkin ada yang oke deh aku bantu healing set energi seperti itu. Ya. Ini kita dapat merasakan, kita dapat melihat, merasakan energinya. Nih. Nah, alam semesta ini sebenarnya diliputi energi yang memancar ke segala arah. Kita dapat melihat di sini ya. Alam semesta ini diliputi oleh energi yang dapat memancar ke segala arah. Masing-masing punya frekuensi dan gelombang sendiri. Itu. Baik, jadi nah bidang energi akan selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Jadi kurang lebihnya begini. Tadi saya sedikit cerita bahwa kalau saya capek, kita nggak bisa memegang capek, tetapi kita bisa merasakan capek. Oke, ada beberapa orang yang sering datang ke saya, Mbak tolong dong aku lagi sedih banget nih. Akhirnya aku bantu deh yuk sun healing. Kamu fokus ya di situ. Hanya itu aja terkonek lalu dia bilang, kok enak ya badanku ya, kok nyaman ya, hanya dari sisi itu. Ini energi. Dan kita percaya bahwa energi itu selalu di mana-mana. Mungkin ada orang yang ketika berjalan kok nggak enak ya rasanya di sini ya. Nah, itu energi. Sakit atau mungkin ketika kita sakit di bagian batuk lah ya. Batuk lalu kok batuk kenapa ya? Oh ternyata ada yang tidak tepat di paru-paru kita. Itu ada yang tidak tepat di paru-paru kita, berarti ada yang nggak klop. Nah ini juga berbenturan juga dengan energi. Ini sehubungan dengan sakit itu ya. Baik.
Eh, ini tadi saya sampai di sini, oke. Ya, ini. Nah, sekarang kita akan lihat. Ya, ini. Kalau kita melihat radiestesi, nah, bagaimana cara mengecek? Jalan salah satunya menggunakan ini, namanya radiestesi. Kita lihat radius itu berarti pancaran, estesis kepekaan. Berarti radiestesi adalah kepekaan untuk menangkap pancaran radiasi yang dipancarkan oleh mineral, tumbuhan, hewan, dan manusia, lingkungan, dan sebagainya. Itu. Jadi ada pancaran kepekaan. Nah, semua di sekitar kita selalu ada pancaran energi. Yang paling penting sarana utamanya adalah indera keenam. Nih, alat bantunya tongkat peka, pendulum, atau alat dosing. Kalau kita bicara tentang indera keenam, apa yang dalam bayangan teman-teman semuanya? Kalau bisa, oh indera keenam, apa yang dalam bayangan teman-teman? Pasti bayangin apa? Dukun. Ya dukun, oke. Apalagi? Kalau bayangan bicara soal indera keenam, apa yang dalam bayangan teman-teman? Bisa ngeramal. Ramal, indigo, oke. Terus? Bisa ngeramal. Bisa ngeramal, oke. Saya itu bisa lihat hantu, insting, oke. Saya itu sering banget, saya juga aktif di media sosial, di TikTok. Itu. Nah, di TikTok pendulumnya harus khusus kah? Nanti kita akan cerita di situ, Mas Budi ya. Oke. Lalu saya tuh di TikTok sering bilang, Bunda punya indera keenam ya? Aku nggak merasa tuh punya indera keenam. Lo kok Bunda tahu sih, aku kalau di TikTok biasa lah orang-orang gitu sering dipanggil Bunda gitu. Kok Bunda tahu begini ABCD? Aku cuma bilang, ya karena ada energi yang memancar dari diri kamu. Dan aku melatih kepekaan itu, saya bilang gitu. Jadi bukan semata-mata, apakah Bunda pernah salah? Pernah. Bahkan, apakah saya pernah salah? Maka saya selalu bilang, cek recheck ya. Apa kamu sedang begini. Saya selalu bilang begitu. Karena sebagai manusia biasa, saya bukan Tuhan yang bisa menentukan ABCD. Itu. Jadi kalau saya selalu seperti itu. Jadi teman-teman, kalau bicara itu, nah ini tadi energi pancaran tadi, kalau sarananya adalah ESP atau indera keenam. Sebenarnya semua manusia punya kok indera keenam. Kalau kita sering kan teman-teman, aku mau jalan ke sana kok males ya. Punya insting gitu. Apakah energi ini bisa diaktifkan seperti melatih? Ya bisa. Nanti kita bicara itu Mas Budi ya. Oke sip, aku keep dulu, siap. Nah, lalu teman-teman sering punya insting kan? Aduh kok kayak ini males ya. Nah, itu kan sebenarnya udah indera keenam kita. Hanya karena kadang-kala kita sering bilang, udah aku nggak mau, nyuekin aja aku udah punya feeling nggak, Mbak? Itu salah satunya. Nah, untuk memastikan, maka kadang-kala kita perlu menggunakan alat doser pendulum ini. Itu. Jadi kurang lebihnya demikian. Nggak ada yang mistik kan? Nggak ada yang mistik kan? Ada nggak menurut kalian? Nggak. Walaupun kadang juga sering juga, Mbak di sini ada hantunya, nggak ada, ayo aku cek. Ada sering gitu juga sih. Kalau udah terlalu orang kliennya tuh terlalu ini banget, aku kadang bilang, oh ada, yuk coba kita cek, yuk kita cari hantunya di mana. Jangan-jangan kita sendiri yang jadi hantu. Oke ya, kurang lebih demikian. Aku lanjut lagi. Nah ini. Nah di sini alat bantunya tongkat peka, pendulum, atau alat dosing. Itu. Kita akan lihat lagi. Nah, alat dosing itu seperti apa? Ya, alat dosing itu seperti apa? Alat dosing itu seperti alat dosing itu macam-macam alat dosing. Ya, jenisnya banyak banget. Kita lihat. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nah, cara kerjanya begini, teman-teman. Nah, ini benda. Ya. Terhubung dengan ESP. Apa tadi? ESP apa tadi? Indera keenam kita, ya. Atau ekstrasensori program. Kena saraf, dan dari saraf akhirnya kita teruskan ke pendulum. Seperti itu. Cara kerjanya. Nih, semua benda dikelilingi energi dan saling berinteraksi.
Nih, di sini. Lalu setelah itu, nah pada dasarnya manusia punya ini, extrasensory perception ini. Lalu dia getarannya ditangkap oleh syaraf. Getaran energi tadi diteruskan ke saraf dan ditampilkan oleh tools. Ini misalnya pendulum. Maka aku bilang, kalau nggak ada pendulum pakai kalung biasa, bisa. Ya, bisa. Hanya mungkin kurang itu, tapi kalau untuk latihan biasa, bisa. Lama-lama bisa juga. Nah, ini contoh-contoh punya saya nih. Ini contoh-contoh punya saya. Saya punya yang namanya doseng. Ini contoh dulu ya. Bukan berarti Bapak ini yang contoh punya saya. Ini cek, ini dia akan bergerak sendiri. Nih, cek, lalu ini sampai ada yang patah. Sampai ada patah, ini yang pertama kali saya punya. Ini yang masih saya pakai sampai sekarang. Ini, lalu ini ada contohnya lagi. Tuh. Ada juga yang saya sering bilang yang murah meriah ini. Ringan, bisa juga. Tapi kalau ringan gini, biasanya kurang ini ya. Dan ada juga yang L-Rod. Ada teman-teman yang pernah mencari air menggunakan L-Rod gini. Oh iya, Ada ya? Ada ya? ada. Nah, kurang lebih begini. Nih, ini untuk mencari benda hilang juga asik banget nih kalau gini. Ini kesukaan anak saya nih, karena anak saya itu orangnya nggak primpen ya, orang Jawa bilang, main di mana sih, dia cepet-cepet cari ini lah. Jadi lama-lama dia udah biasa tuh pakai ini. Oh di sini nih mah, di sini mah, dan selalu ketemu. Ada nih, ya ini nih, untuk mencari benda hilang nih, Eldot. Atau juga buat ngecek energi, misalnya, kalau cari istri hilang, oh bisa cari istri hilang, bisa. Mau cari di mana Pak Bambang? Bisa. Oke lah, mungkin. Nah, kita bisa juga ngecek ini. Siapa nih yang mau coba dicek dulu pakai ini? Getaran energinya berapa meter? Ada yang mau? Ada yang mau? Ya, boleh dong, Bu. Boleh, oke. Boleh, Kak. Kak Malik tuh, Kak Malik nih kayaknya. Kak Iqbal mungkin bisa itu dulu dipin berdua. Biar gampang. Saya Ada juga yang mau. dipin dulu silakan Break satu. out. Siapa dulu nih? Apa yang mau dicek dulu? Sorry aku dulu. Siapa nih Kak Malik ya? Boleh, Kak Malik. Oke, Kak Malik sama Kak Malik ya. Saya mau, Bu. Ya, boleh, Kak. Oke, Kak Malik ya. Ini sebagai nggak apa-apa ya Kak Malik ya, sebagai tumbal. Oke, Kak Malik apa yang mau dicek? Pengen tahu apa? Kesehatan atau Saya energi atau apa? kesehatan sih boleh. Energi sih, Kak. Kalau boleh energi sih. Saya pernah datang ke salah satu tempat terapis. Kemudian kata orang itu dia melihat bahwa aura saya warnanya apa namanya, coklat apa orange ya, saya agak lupa. Soalnya itu tahun kemarin. Nah, saya cuma mau memastikan apakah itu hal yang sama. Ini kalau ada orang bilang kamu warnanya coklat atau apa, percaya aja lah, karena kayak kita nggak berasa. Tapi itu bisa menjadi bilang oke lah, oke Kak Malik ya. Oke Kak Malik. Kak Malik tinggal di mana sekarang? Tinggal di mana? Saya kalau posisi sekarang saya lagi di bandara. Soalnya tadi habis dari Malang ngajar. Bandara di Ini mau Jakarta balik ya? ke Makassar. Di Jakarta, di Malang? Iya. Di Jakarta ya? Oke. Ya di Jakarta. Sekarang lagi di Bandara Jakarta. Oke ya. Ini biar saya nggak salah, biar ini saya nggak salah. Oke, energi Kak Malik saat ini 100 meter. Oh no. 10 meter, 20 meter, 30 meter, 40 meter, 50, 100, 200, 300 meter. Oke, 250, sekitar 200 meter. Artinya begini Kak. Kak Malik energi cukup bagus. Ya. Juga secara energi, maaf saya ngeluarin alat satunya jadinya. Energi Kak Malik. Oke. Kak Malik cukup besar energinya. Lihat puternya ya. Kelihatan dia muternya ya. Cukup besar dan cukup balance. Kayak aku rasa juga Kak Malik adalah orang yang bagus doanya. Kalau cepat secara emosional oke.
Itu ya. Kalau kesehatan juga oke lah, hal-hal seperti ini sangat mempengaruhi. Aku sih oke dengan Kak Malik. Itu. Energinya bagus. Dia cukup bagus energinya. Dia juga berputarnya kencang, cukup besar. Oke, Kak Malik ya. Oke. Ya, Kak. Oke, bisa deteksi isi kantong bisa. Ayo Kak Bambang mau nih, Kak Bambang deteksi isi kantong. Oke, makasih Kak Malik. Saya. Oke, ya silakan. Yang itu Fauzi. Kak Iqbal aja deh, yang itu Oh, Kak Iqbal. Iqbal. Oke. Aku Boleh ini teman-teman yang lain dulu aja, Bu. ntar jadi oke deh, Kak sama Iqbal siapa aja ya? deh, pokoknya yang nentuin Kak Iqbal aja deh. Iya, dong, Mas Iqbal. Pak Fauzi, Pak Anggudi nih, Pak Ang. Oke, Pak ini Anggudi. dilepas dulu kali ya Kak ya, itunya ya. Iya. Ini ya, gantian. Oke ya Kak Iqbal aja deh. Aku coba dulu 2 orang, lalu nanti abis itu kita baru bareng-bareng ya. Ya, boleh. Oke. Ya. Boleh langsung Kak Iqbal, siapa? Kak Fauzi ya? Ada Pak Ang ya, Pak Anggudi ya. Anggudi. Anggudi, sebentar. Oke, remove pin. Pak Anggudi. Ini dulu. Siapa tadi? Pak Anggudi. Terus siapa lagi tadi? Fauzi. Sekalian aja. Sama Pak Fauzi, Bu. Pak Fauzi ya. Sama Fauzi boleh. Pak Fauzi yang mana ya? Pak Fauzi. Halo. Nah, ini nih, yang melambai tangan. Lambai tangan. Iya. Langsung aja. Kak Iqbal bisa minta tolong bantuin di pin sekalian Kak Iqbal. Oh, boleh. Ya. Biar aku langsung aja. Alat-alatnya tuh beli di mana, Bu? Ya. Alat-alatnya tuh yang Ibu bawa itu beli di mana? Ada yang pesan khusus, ada yang jual. Saya bikin yang begini. Nanti deh, nanti. Promo di tengah-tengah. Bukan promo sih, hanya itu ya. Oke. Kak Anggudi dulu ya. Oke. Kak Anggudi energi Kak Anggudi. Aku udah tahu Kak Anggudi. Mohon maaf. Secara energi Kak Anggudi oke, good. Hanya maaf. Boleh nih dibuka di sini. Ntar gak enak aku. Boleh Kak Anggudi? Buka aja, Bu, nggak apa-apa, Bu. Maaf, kalau salah maaf, saya manusia biasa. Kak Anggudi apa secara kalau ada apa-apa kadang-kala untuk menanggapi satu peristiwa kadang Kak Anggudi itu cepat set gitu lah. Secara emosional. Ya, cepat naik kelihatan. Ini muternya teman-teman ya, lihat ya. Kak Anggudi muternya ini. Atau kalau kita gunakan yang ini, alat yang ini, itu akan terlihat banget muternya tidak berputar dengan nih. Nggak kelihatan. Oke. Energi Kak Anggudi. Dia muternya berantakan muternya ya. Nah, ini biasanya dengan berputar seperti ini, orang-orang ini biasanya dilihat bahwa dia secara emosional perlu banyak berlatih untuk lebih. Nah, kenapa bisa demikian? Itu bisa diselidiki lebih lanjut, bisa di-attract lebih lanjut. Biasanya begitu Kak Anggudi. Siap. Ya. Jadi Kak Anggudi belajar untuk lebih sabar karena kesenggol dikit aja deh Kak Anggudi itu nggak bisa. Senggol bacok ya, Bu. Senggol bacok. Betul nggak sih? Kalau salah maaf ya. Ya, itu kurang lebih begitu. Ya. Makasih, Bu. Oke. Ya sama-sama. Oke, ya satu lagi silakan Kak Iqbal. Saya, Bu. Wah. Fauzi. Boleh. Pada semangat tuh, Mas Iqbal. Iya, Pak Fauzi dulu Saya ya. Oke, dah terserah. Saya. Aku Kak Oke, itu aja. Pak Fauzi dulu ya. Kak Iqbal yang nentuin dah. Oke. Ya, Oke, Kak Iqbal. Pak Fauzi dulu ya, barusan udah dipin. Nanti setelah itu ada Ya, oke, Kak Rudolf. Kak Iqbal deh yang itu. Yang penting dijajarin sama aku Kak, biar aku kelihatan. Iya, oke, ini Pak Fauzi udah dipin Kak. Siap. Pak Fauzi belum kelihatan di aku ya. Pak Fauzi. Oh, boleh Aku dong mau. Pak Fauzi ngasih reaction ya, biar Kaplo. Oh, gitu ya. Oke, Lalu Pak Fauzi ya. Oke. dari chat ya. Iya. Oke, udah ya. Sama kayak sama pada antri. Enggak, tapi enggak. Aku nggak mau sampai lama-lama loh. Gimana caranya nih? Nah, aku pakasin aja ya. Ini yang radiestesi nanti aku akan sedikit sharing juga cara penggunaannya. Energi Pak Fauzi. Iya. Pak Fauzi sih pembawaannya cukup tenang.
tenang. Oke. Oke, bagus Pak Fauzi. Pak Fauzi cukup tenang, anteng, asal jangan disenggol yang terkecil aja deh. Ada satu hal yang Pak Fauzi nggak mau disenggol. Klik. Kalau Pak Fauzi itu disenggol, tik, udah. Nggak tahu apa itu, yang tahu Pak Fauzi sendiri. Iya, Betul iya. nggak Pak Fauzi? Tapi Pak Fauzi itu kalau Betul. ngadepin orang tenang, anteng. Ini kalau misalnya kerja di bidang klien atau apa gitu, ketemu orang itu bagus. Mana alerginya? Rezeki juga gampang banget nih Pak Fauzi ini. Buat ngecek rezeki juga nih. Iya. Gampang ya, Bu? Rezeki itu Pak Fauzi gampang banget. Alhamdulillah. Artinya sebentar aja udah, aduh, udah lah, jalan lah. Itu. Amin, 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 amin. Terima Ya, kasih, tapi Bu. cek betul nggak Pak Fauzi? Iya, Secara energi, secara untuk keuangan Pak Fauzi itu. pembawaan tenang, keuangan selalu ada solusinya lah intinya Ya, gitu. karena kalau dicek mana alergi, menggunakan ini juga, ya, menggunakan ini mana alergi itu kekuatan narik uang. Pak Fauzi itu cukup bagus. Tuh kan? Dia di angka hampir 0. Oh, bagus banget ini. Duit mah lancar banget ya. Amin. Ayo kita minta 100. Ayo kita minta 100. Oke, makasih Kak. Terima kasih. Ini aku lepas dulu. Iya, gantian. Kita lanjut dulu nih ya. Kita lanjut dulu ya. Ya, Kita buat lanjut Kak dulu. Fauzi. Ya. Ya, ini udah ngantri banget ya. Ini udah ada Oh, oke, Pak nanti Budi. lagi deh. Pak Budi selanjutnya ke Pak Rudolf ya. Oke. Kalau aja deh Kak. Kak Iqbal, aku lanjut dulu materi, ntar habis itu baru kita itu ya. Sebentar. Boleh, silakan. Ya, Silakan. aku lanjut materi dulu ya teman-teman ya. Oke. Aku lanjut share dulu. Kalau bicara begini memang selalu asik banget sih. Oke teman-teman, ini adalah cara kerja radiestesi yang tadi saya katakan ya. Nah ini adalah alat-alat saya. Tadi yang udah saya sedikit pamerin. Aneka macam. Ini yang biasa saya gunakan. Yang ini. Ini tuh biasa saya gunakan kalau untuk ngecek, maaf. Semoga kelihatan. Ini bisa beli. Ini sebenarnya kristal biasa sih, cuma dia kekuatan energinya cukup bagus kalau kristal begini. Ya. Itu lalu kita program terus segala macam. Kita gunakan tuh untuk mengecek hal-hal yang berbau unsur-unsur horor. Itu saya sering gunakan ini. Ya, ini nih ya. Oke. Nah, bentuk pendulum ini ada bentuk tongkat nih tadi. Ini namanya doser. Ini doser. Ini namanya doser juga ya, pendulum ini. Nah, ini pendulum biasa. Oke. Nah, ini aneka macam pendulum ini pada zaman dulu kita sering ada yang bentuk seperti ini ya, teman-teman ya. Ada yang pernah untuk mencari air hilang. Air hilang? Nah, itu bisa ini. Kok air hilang, maaf. Sumber mata air, sampai salah aku ngomong. Untuk mencari sumber mata air menggunakan ini. Semacam kayu. Pernah dalam satu pelatihan, saya gunakan itu, ternyata betul juga di situ ada sumber air mata air yang cukup tebal, cukup banyak itu menggunakan ini. Nah ini seperti ini, dia akan bergerak-gerak sendiri nih. Nah ini yang ini L-rod ya. Nah ini bisa dibuat menggunakan hanger, buka ini juga bisa yang L-rod seperti ini. Hanya kalau hanger dia tipis, kalau dia membuat dengan besi seperti ini agak beda nih. Ini nih. Ya, oke deh. Itu manfaatnya. Nih manfaatnya. Ngecek energi. Tadi saya sudah memberikan contoh. Lalu ini untuk kesehatan. Kita biasa kesehatan, kalau saya biasanya langsung deteksi aja menggunakan cakra-cakra. Itu. Lalu setelah itu, nah ini pendulum atau doseng untuk mencari barang hilang. Atau kalau tadi Pak Bambang mencari istri hilang, kalau istrinya lagi kabur, bisa kita cari dengan doseng, kira-kira ada di mana ya, gitu. Ada tekniknya tersendiri juga. Gitu. Atau jangan-jangan energi Pak Bambangnya lagi negatif gitu ya Bu ya, makanya kabur. Ya jadi kurang lebih begitu teman-teman. Sampai di sini materinya sih nggak terlalu banyak, itu aja karena memang ini acara banyak praktek. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Maaf Kak. Iya silakan.
Kalau energi negatif emang mempengaruhi pendulum, gerak pendulum. Gimana? Kalau energi Mhm. positif, energi negatif itu Mhm. mempengaruhi pendulum, gerak pendulum atau enggak? Ya, biasanya begini, maaf. Jadi gini, tadi seperti yang saya utarakan tadi, bahwa ini ada satu benda, atau kita lah, energi manusia gitu ya. Kita energi, karena energi manusia itu dia tertangkap ya. Energi ini ada, ini antara ada. Lalu akhirnya dia tertangkap di sel saraf kita, dikeluarkan lewat ini alat tools, yaitu pendulum. Jadi dia pendulum ini sebenarnya membaca apa yang ada di yang hasil tangkapan tadi gitu loh Mbak. Oh, semacam elektron. Ya gitulah. Jadi kurang lebih ini mungkin aku nggak usah pakai background aja ya biar kelihatan. Nah jadinya itu alasannya ya, oke biar kelihatan. Nah itu alasannya ya, kita bisa nangkap ini. Oke, itu ada lagi mau tanya. Oh Kak Budi, yuk. Ini Yuk, apa Kak Budi. supaya kita bisa menggunakannya gitu ya. Mm-mm. Apakah ada laku raga khusus puasa atau semacam itu gitu? Oh kalau mau dipuasa segala macam bagus banget, bagus banget. Karena bagaimanapun juga kita kenal ya bahwa puasa, wirid segala macam itu melatih kita, membuat kita lebih peka dengan diri kita sendiri. Setuju? Iya. Ya, aku rasa di semua agama pasti mengajarkan itu. Dengan puasa itu laku kita membuat kita lebih peka, karena ini juga menangkap kepekaan. Tapi kalau misalnya tidak pun juga bisa juga. Yang penting kita menangkap kepekaan. Oke teman-teman, kita mau berlatih ya, siap ya? Siap, Kak. Oke, kita ini ada Siap, pertanyaan siap, apa Kak. lagi? Jadi, oke. Halo Kak Sarah, boleh minta tolong untuk di-mute? Oh, siapa nih? Oke. Ya udah, kita Ya. akan berlatih yang misalnya aku kok nggak punya, boleh pakai gantungan kunci. Kunci. Sebentar aku cariin dulu. Aku contoh yang pakai gantungan kunci, aku cariin kunci. Ini kunci motor Bapak mana? Oke lah. Teman-teman ada gantungan kunci, aku nyari kunci motor. Ya, Bapak-bapak udah menyiapkan? Bapak-bapak udah pada siap? Siapkan juga kertas. Kalau pakai ini Kertas. pakai bisa, Bu. Oke. Yuk, aku remove pin aja biar kelihatan. Ya pakai yang kayak apa? Yang Ini. punya? Yang ini, Pak. Ini saya, Bu. Bisa nggak? Oke, bisa. Yuk, tanggung jawab ada boleh dibuka. Siapa lagi yang ada Kak, itu saya cuman agak bawa panjang kalung Kak. nggak apa-apa. Dwi Rahayu agak panjang, bisa dikasih tali atau apa? Agak panjang. Agak panjang. Mungkin dikasih tali atau apa bisa. Iya. Kita akan yang agak itu bagus Kak Heri dah, boleh Kak Heri begitu juga. Boleh agak panjang begini. Ya, oke. Teman-teman, untuk memegang ya, ini jangan ada dua. Ya, gini nggak boleh. Karena ada dua, nanti kita akan bingung nangkepnya yang mana. Ya, jadi jaraknya juga jangan terlalu apa ya? Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Kalau saya biasanya begini, teman-teman. Saya akan cek ini, saya ukur seberapa nyamannya dengan saya. Kalau saya sih biasa nyaman segini. Nih. Ya, oke. Nah, teman-teman coba buat garis dulu menggunakan pulpen. Ya, buat garis menggunakan pulpen. Ada sebuah kertas. Ini kita kan latihan dulu gerakin. Karena biasanya menggerakkan pendulum itu perlu latihan juga. Menggerakkan pendulum itu perlu latihan karena biasanya ada yang sering bingung, kok nggak gerak-gerak sih? Ini juga mempengaruhi itu. Dan juga teman-teman jangan dipaksa ya. Kok nggak gerak-gerak sih? Gimana semakin kita memaksa dia tidak akan bergerak. Kita misalnya kertas nih, ya kertas. Ini aku buat gini aja. Saya gerakan dulu. Ini dari atas ke bawah gitu. Kelihatan nggak sih? Nah ini atas ya. Kelihatan di atas ke bawah. Oke. Tadi kita belajar kan tadi dari atas ke bawah. Ini kita ikutin.
pendulum ikut atau mau ini kita semua anggap pendulum ya gini. Dari atas ke bawah ya. Oke. Nah, kalau dia udah bergerak atas ke bawah ini berarti dia oke. Kak Heri kayaknya terlalu panjang nih. Teman-teman kalau mau dibuka videonya biar aku bisa lihat terlalu panjang atau tidak. Nah, itu digulung dikit. Oke. Kak Budi mungkin agak dipendekin dikit. Nggak ada 2 jalur ya. Oke, Ya. Kak Bambang. Oke. Nah, ini dari atas ke bawah. Nah, ini. Ya, itu. Kalau sudah bergerak, ada yang tidak bergerak? Kalau ada yang tidak bergerak, diginiin dulu. Pendulum-pendulum, ini punyaku. Kamu nurut ya sama aku. Ini kita ajak omong dulu. Kalau nggak diajak omong, kadang dia nggak mau. Itu memprogram pendulum. Ya, Afirmasi ya. ya betul. Oke. Pendulum-pendulum, yuk gitu kan. Jadi kita gerakin dulu. Tuh. Oke. Yuk ini bergerak sesuai dengan tadi, garis tadi. Tadi kan atas ke bawah. Nah, kalau sudah, ini udah bisa bergerak, teman-teman boleh lagi buat lagi. Samping. Nah, dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Biarin dia ngikutin. Nah, ini gerakin pertama nih. Saya dulu latihan begini juga seharian. Ya, gitu. Jangan tangan kita yang bergerak ya, teman-teman. Tangan kita diem. Tangan kita diem. Ayo ikutin. Gitu. Tangan kita diem. Siapa yang belum bisa bergerak? Ada? Oke, yang belum bisa bergerak. Ya, Pak Bambang, Kak Flo, ya. ya, ini kebetulan pendulum saya si talinya tuh terbuat dari kain dan bawahnya emang agak kecil gitu ya. Barusan ketika dikasih instruksi ada pergerakan gitu maju ke atas ke bawah gitu. Meskipun nggak terlalu besar gitu sih, itu oke ya. Oke, nggak masalah. Pertama kali gitu. Oke, dah. Kalau sudah, boleh juga buat garis lengkung. Nah, nanti dia akan melengkung. Garis lengkung ini. Ah, gini. Ikutin aja dulu lengkung. Nah, kita ikutin lengkungnya. Oke, ikutin lengkung garis ya. Nah, dia melengkung ini. Ah, nanti melengkung. Nah, ini cara menggerakkan pendulum dulu, teman-teman. Kalau di satu sesi pelatihan, saya biasanya kan, yuk gerakin dulu. Karena ini adalah nomor 1. Menggerakkan pendulum. Ya, kalau sudah bisa bergerak, sudah itu nanti ada yang sudah bisa bergerak bagus, boleh siapa? Maksudnya bagus gimana, Bu? Oke, sudah bagus. Aku mau lihat Pak Budi ya. Coba Pak Budi, oke. Ya, Pak Budi good. Oke, Pak Budi ini. Kak, saya nggak gerakin tapi kok energinya lebih mungkin yang karena Kak Flo tadi ngomong ya bahwa energi jadi tadi waktu maju mundur kiri kanan kemudian ke samping itu posisi tangan saya letakkan di meja loh ini dan ini dia bergerak tanpa harus saya. Ya, aku bisa nangkep bahwa energi Kak Malik oke, good dan bagus itu udah artinya udah terbiasa. Biasanya teman-teman, hal ini terlatih juga karena kepekaan batin kita. Itu biasa kepekaan batin. Itu. Kalau itu biasanya, sih bener sih. Ya kan? Kepekaan batin. Dari beberapa orang ngomong. Ada kepekaan batin ya. Ya, kurang lebih demikian. Oke, itu kalau misalnya buat nyari uang, itu bisa juga sih. Besok pagi aku ketemu klien, goal. Wah, dia bilang, oh goal, oke, goal. Itu bisa loh. Karena saya pernah memberikan materi juga untuk beberapa pengusaha yang menggunakan ini dan sampai sekarang masih itu sering juga menggunakan ini. Berarti itu artinya Kak Flo untuk radiestesi ini bisa digunakan juga untuk mengambil pilihan dan keputusan gitu ya? Betul. Asal kita dalam posisi netral ya teman-teman ya. Artinya tidak terpengaruh karena bagaimanapun juga ini dipengaruhi juga oleh pikiran kita. Jadi kita harus benar-benar posisi netral. Tidak misalnya nih, saya mau makan ayam. Oke. Oh ternyata tidak. Tapi kenapa? Karena saya lagi nggak pengen makan. Itu kan berarti nggak netral. Oke, saya netral. Oke, saya besok ketemu klien ini. Goal. Netral ya, 0. Oh iya, ternyata goal ya itu maju mundur.
Tidak kiri kanan biasanya. Tidak kiri kanan. Itu bisa digunakan. Ya. Berarti nggak bisa nentuin presiden kita siapa ya, karena kita nggak netral. Kalau mau bisa. Aku sendiri juga udah punya prediksi. Tapi katanya di dalam bicara politik. Apalagi saya cukup riskan kalau bicara politik karena saya ASN kan. Kiri kanan, oke, arah kiri. Yang penting gerak dulu. Kalau sudah, kita akan bisa memprogram begini. Ya, maju mundur. Oke, artinya dia akan nurut. Kalau jawaban dia maju mundur. Tidak kiri kanan. Dia langsung tidak. Oh, kalau tidak kiri kanan. Itu. Kurang lebih demikian. Ya. Itu. Kalau muter, Bu? Kalau muter, misalnya dia muter kiri. Biasanya ya, itu tergantung perjanjian. Kalau saya kebetulan sudah membuat perjanjian pendulum saya. Kalau muter kanan, itu berarti good, bagus. Kalau untuk healing orang, biasa kalau saya muter kanan, itu saya gunakan untuk nambah energi. Kalau muter kiri, biasanya untuk membersihkan. Ya namanya manusia kan pasti sering bertemu hal-hal yang mungkin karena kita marah, capek. Oke, kita relaxkan dengan muter kiri. Kita bersihin dulu. Gitu. Kalau muter kanan berarti nambah energi. Kurang lebih demikian. Oh, Kak Flo, dengan kata lain si pendulum ini bisa diprogram sama kita gitu ya? Harus diprogram. Berarti bisa disesuaikan sama masing-masing orang gitu ya untuk meaningnya. Iya. Jadi makanya kalau misalnya pendulum saya dipinjem sama orang, saya bilang dulu pinjem. Karena biasa saya pakai, nanti dipegang orang, dia pasti beda gitu loh. Iya. Itu. Kurang lebih begitu. Oke. Ya. Maksudnya di program itu seperti apa ya? Misalnya apakah gini. Diisi dengan apa gitu? Nggak usah bayangan bikin yang panjang-panjang. Isinya apa? Pendulum, kamu punya aku, nurut ya sama aku. Sederhana kan? Itu. Saya jadi agak bingung juga nih. Jadi maksudnya tadi kan pendulum itu kan bisa diprogram, ya diprogram. Jadi di program itu diisi, ya, atau dikomunikasikan seperti apa. Itu apakah dia sebuah roh kah atau sebuah apakah? Ya, tadi saya sudah menjelaskan ESP tadi, ya, bahwa dari pikiran kita nangkep, kita masuk ke dalam tulus kita. Sebenarnya hidup kita itu kan adalah sesuai dengan apa yang kita pikirkan, ya enggak? Saya berpikir saya baik, maka baik. Nah, demikian juga dengan diri kita. Jadi kita memikirkan di sini, kurang lebih begitu. Ya, seolah saya berpikir seperti ini. Seolah-olah kan kalau tadi kan dikatakan kan bahwa energi dari tubuh kita ini kan memancar ke segala arah, ya. Dan energi itu bisa ditangkap oleh yang namanya pendulum. Ya, pendulum ini kan tentunya kan terbuat dari, kalau saya lihat sih bendanya kan macam-macam. Ya, sebenarnya biasanya dari kristal, kayu atau itu. Hanya karena tidak ada, saya mengibaratkan apa yang ada dulu gitu loh. Itu bisa digunakan. Tapi kalau memang lebih bagus ya dari kristal itu. Tapi enggak apa-apa. Jadi itu kan menangkap gelombang sebetulnya kan. Jadi kalau energi itu kan dipancarkan kan dalam bentuk gelombang. Mungkin bahasa gampangnya kan seperti itu. Jadi ya mungkin gelombang yang terpancar itu akan ketangkap oleh yang namanya material apalah yang mungkin punya sifat tertentu, karena tiap materi kan punya sifat tertentu. Jadi mungkin ada sifat A yang cocok dengan yang bisa menangkap gelombang materi itu, gelombang energi yang dipancarkan oleh tiap manusia tadi, tiap orang tadi. Jadi kalau tadi materi itu kan akan menggambarkan arah perputaran, ya kan? Jadi seolah-olah kalau tadi bisa naik, bisa ke depan belakang atau kiri kanan atau mutar kiri atau mutar kanan, berarti kan itu kan tergantung pancaran gelombang yang dipancarkan oleh energi tadi, dan itu yang ditangkap oleh si pendulum. Kalau itu kan oke, saya bisa pahami. Tapi seperti tadi dikatakan bahwa pendulum itu bisa diprogram. Berarti kan seolah-olah saya bisa memanipulasi dong. Iya. Maka itu saya tadi bilang, ya Pak Rudolf, kita harus dalam posisi 0. Kita program ini hanya untuk menentukan ya dia ke kiri kanan atau maju mundur, itu aja.
Tetapi ketika kita menggunakan, kita dalam posisi netral. Artinya saya tidak ini gitu, enggak. Itu. Ya, Ya, itu seperti itu Pak ya, Rudolf. jadi enggak. Saya tadi hanya menangkap bahwa tadi kan dikatakan bahwa saya mau menghealing, berarti saya akan menggerakkan ke kiri, saya mau menambah energi, saya mau ke kanan, kan seperti itu. Berarti ya begitu gampangnya kah menghealing? Oke Pak. Sementara itu Ya. menurut saya itu adalah bagaimana penerimaan kita terhadap diri kita. Karena banyak menurut aku yang kita itu sebetulnya hidup di dalam bayang-bayang. Kita selalu menempatkan diri kita itu ataupun diri kita itu di dalam pendapat orang, di dalam pemikiran orang. Kita hanya bermain di dunia imajiner gitu loh, di dunia bayang-bayang. Makanya kita sering menjadi yaitu tadi menjadi tidak jelas. Kita menjadi gampang galau, menjadi gampang sakit hati, menjadi gampang cemburu, menjadi gampang marah, kan gitu. Karena kita bermain ya itu tadi yang saya bilang. Betul. Kita bermain, aku nangkap apa yang maksud Pak Rudolf. Artinya kita kadang-kadang bermain di dunia pikiran kita, bahwa kita, kata orang begini, maka kata orang begitu gitu kan. Nah, seperti maksudku gini Pak Rudolf, bahwa kalau kita memprogram kita, ini kan alat bantu, tools, ya kan, tools. Jadi gimana tools ini bisa selaras dengan kita? Itu Pak. Seperti tadi kalau Pak Bambang Haryadi tadi bilang di awal, saya ini termasuk orang yang logika, saklek. Tapi ternyata setelah itu ada hal-hal beberapa hal yang tidak bisa kita tangkap begitu saja dengan saklek ketika kita mulai mendalami hal-hal yang tampaknya seperti ini. Kurang lebih begitu Pak Rudolf. Ya. Ya oke, lanjutlah dulu Bu. Oke ya. Aku tahu bahwa kadang-kadang hal-hal seperti ini saya tangkap. Boleh tanya. Ya, karena saya nangkap karena saya Oke, ya Pak. Bisa membaca energinya dari Mas Malik, di mana itu kan ruangnya berbeda, waktunya sama lah ya. Nah, saya percaya sih kalau energi di semesta ini memancarkan semuanya gitu kan. Nah, tadi sama pertanyaan saya ditarik ke Pak Rudolf juga tuh. Kalau energi saya tidak membantah, karena kalau di dalam ilmu kuantum ikhlas juga itu kan kalau jiwa ini juga menyatu dengan semesta gitu kan. Hanya kita dikasih wadah aja atau fisik aja gitu kan. Yaitu raga namanya. Kalau raga kita lepas, jiwa ini juga masih melayang-layang kemana-mana gitu kan. Orang tidur gitu kan, itu kan dilepas jiwa kita itu. Nah ini saya percaya kalau yang itu ya. Cuma tadi, ini benda, kalau metal saya masih oke. Ada energi yang tetap bisa menyatu, bisa mengindikasikan gitu loh. Jadi ini tool betul, bisa mengindikasikan. Nah ini tadi putaran-putaran itu kan yang memerintahkan kita gitu loh. Nah pada saat membaca misalnya nih, tadi energinya Malik, kenceng dan ini gitu, ini apakah kita sendiri yang mengontrol ataukah energi ini yang menyatu di alat ini yang dia betul-betul menunjukkan indikasi, ini indikatornya punya Malik hari ini energinya cukup bagus, orangnya penyabar misalnya kayak gitu. Mas Fauji misalnya kalem, bisa menarik duit dan lain sebagainya. Nah itu energi itu sebenarnya energi ini terbaca itu dari mana gitu? Apakah dari six sense tadi atau dari mana itu yang saya bingung? Oke, kadang-kala kalau kita bicara seperti itu mau akan luas dan dalam banget ya Pak Eri. Jadi gini, makanya aku bilang bahwa kenapa ini kalau kita program ya, kita kan ini menselaraskan dengan apa yang saya pikirkan. Tadi kan di awal saya udah bilang bahwa energi itu tertangkap dari ESP dan sebagainya dan seterusnya tadi.
Karena ini sudah selaras dengan saya, maka dia sebagai tools menunjukkan. Nah, seperti itu. Jadi misalnya nih, Pak Heri mau buat, kalau tidak, kalau iya gini ya nggak apa-apa, nggak masalah. Itu. Cuma kalau baru sepintas itu, tapi kalau dalam 1 hari pelatihan, kita akan lebih paham banget, oh ternyata begini gitu. Ya. Kalau misalnya kalau tadi muter kiri untuk healing, untuk segala macam, ya itu kan berarti saya udah menselaraskan, kamu kalau kamu muter ke kanan, berarti aku menambah energi ke kamu. Menambah energi untuk orang yang itu. Kalau tadi dalam tempat yang berbeda bisa tertangkap, ya itu tadi. Saya mau bilang jam terbang juga saya nggak enak. Tapi artinya karena kita sering berlatih. Betul. Karena ini kan dimensinya kan energi itu tidak mengenal ruang dan waktu ya, semua Betul. bisa Bahkan ditembus. kalau tubuh kita itu seperti Albert Einstein bilang, tubuh kita terlepas dan tersisa 1 titik, itu pun juga energi. Ya. Ya kan? Seperti itu. Jadi kenapa kadang-kala kalau misalnya ada orang yang sakit nih, maaf, misalnya saya itu baru megang teman saya yang kebetulan kena kanker kemarin, lalu saya cek, oh ternyata dia ada 1 emosi. Saya cek ini, mudah-mudahan oke. Ada 1 emosi yang tertanam oleh dia sekian tahun. Nah itu juga tertangkap. Nah Dengan itu mudah. ya, nah itu kalau biasanya pengobatannya kan kalau itu dengan apa ya namanya, Ya, hipnoterapi ya. Nah bisa dengan reiki, bisa Ya, dengan apapun juga banyak. saya soalnya pernah ya, kan saya tuh fobia kalau sama ular itu Ya. kabur lah pokoknya. Nah, itu saya pernah di itu betul. Hipnoterapi ya yang bisa, artinya kita bisa tertangkap gitulah. Di hipnoterapi pun sugesti. kadang saya juga mendengar pendulum. Ketika orang itu tertidur, saya pelan-pelan bersihin itu sehingga untuk saya tidak terlalu capek. Megang orang tuh capek loh. Jadi biar aja dia yang kerja. Kita panjatkan ke sini. Gitu. Ya. Oke. Ya kalau bisa buat healing sendiri ya, self healing itu bagus. Kalau lagi bad mood bisa jadi moody lagi, maksud saya begitu. Oke, baik. Ini sampai jam berapa kita Mas Iqbal? Ya, masih ada waktu setengah jam lagi Kak Oke, setengah jam. Oke, teman-teman. Ini jadi fungsinya pendulum ada bisa apa yang kaitannya dengan energi. Yang kaitannya dengan energi yaitu tadi Mbak, bahwa kita gimana sih kita merasakan atau teman-teman kita akan mencoba, saya akan mencoba langsung masuk ke healing yang ini selanjutnya. Ada yang bersedia? Saya akan dari self healing gitu cakra. Bisa nggak Bu? Ya? Self healing. Self healing bisa. Tapi untuk kali ini saya akan menggunakan pendulum. Saya akan nanti akan saya lihat untuk self healing, tapi saya akan menggunakan dengan untuk cakra-cakra. Apa teman-teman bersedia? Membuka cakra. Kalau bersedia, bukan buka, clean aja. Karena sebenarnya cakra itu nggak usah dibuka. Clean, cakra itu nggak usah dibuka, otomatis akan terbuka kok kalau kita tuh berbuat baik. Artinya kita nyaman, otomatis terbuka. Soalnya dulu waktu saya ikut reiki dibuka gitu Bu sama apa ininya. Sama itunya ya. Oke. Ya enggak apa-apa. Ya Kak Malik gimana? Kak Malik ada yang bertanyakan? Boleh Kak. Enggak. Boleh dong. Oke, siap. Saya akan secara semuanya aja. Tapi teman-teman silahkan minum air putih dulu. Karena air putih itu melancarkan saraf itu. Air putih dulu. Jika ada. Ada. Ya. Jadi sebelumnya saya akan. Nah ini mungkin banyak ya teman-teman udah kenal ya namanya cakra-cakra ya. Di sini ada cakra, kita kenal lah. Paling atas cakra apa? Mahkota. Letaknya di ubun-ubun. Asna. Di antara 2 alis. Cakra tenggorokan atau root. Tenggorokan. Dia persisnya sebelahnya kalau laki-laki itu di sini ya. Lalu cakra jantung. Jantung itu sebenarnya letaknya bukan di jantung tapi di antara payudara itu di antara situlah di dada bagian tengah ya. Di sini ada cakra
Sampai lupa. Yang di tengah sini? Manipura. Solar plexus ya? Solar plexus ya, mau bilang solar plexus saja ya. Solar plexus. Kalau solar plexus ini biasanya berhubungan dengan kesehatan ya teman-teman ya. Nih. Lalu ada cakra sek atau cakra perut. Itu letaknya di bawah pusar. Lalu ada cakra kundalini. Ya, cakra kembar itu yang di bawah ini di antara tulang itulah ya, di situ. Di antara kemaluan atasnya dikit. Ini kalau kita lihat namanya Mechiko Hibinio. Dari bawah ya. Ini warna pelangi. Oke, sampai di sini. Oke, teman-teman. Ya, ini sekilas dulu. Nanti saya hanya akan clean aja. Saya akan menambah energi aja. Saya tidak akan yang lain-lain. Nanti teman-teman yang merasa saat ini coba ada yang badannya tidak nyaman atau apa, silahkan tuliskan aja angkanya di angka berapa. 1 sampai 10. 10 paling tidak nyaman. Jadi misalnya kok badanku lagi capek, nggak enak ya. Itu, nah artinya di angka berapa teman-teman silahkan tulis. Berarti 9, oke, nanti kita akan lihat before after ya. Silahkan minum air putih dulu. Kak Iqbal keluar kah? Oh, enggak ada. Kak Iqbal mungkin bisa disetelin musik, Kak Iqbal? Oh iya, boleh. Untuk musiknya Ho'oponopono atau musik apa aja lah, yang musik santai aja lah. Baik, ya. baik. Oke. Ada yang 7, oke, ini ada 8, 7, 8 yang berarti rasa paling tidak nyaman saat ini nih ya. Kita akan lihat ya teman-teman ya. Saya akan bantu, nanti teman-teman sudah itu boleh merasakannya ya. Oke, kita niatkan ya teman-teman ya. Kita niatkan. Suaranya agak bentar, aku udah kencang ya? Belum. Bentar. Ya, bagaimana sekarang? Kecilin dikit aja, kecil. Oke. Oke. Nah, oke, good. Baik teman-teman, izinkan. Oke, baik. Baik teman-teman, izinkan. Aku akan membantu. Aku akan men-send healing untuk seluruh cakra. Dari cakra mahkota sampai ke cakra, dari cakra mahkota sampai ke cakra. Silakan teman-teman rasakan. Rasakan saja. Atau mungkin gak usah pakai musik, gak apa-apa Kak, kalau agak tersendat. Oke. Ya. Kita akan itu. Silakan teman-teman berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Baik. Aku akan mulai dari cakra mahkota. Cakra Ajna.
thank you. I'm sorry. Please forgive me. And thank you. I love Selamat Texas. you. I'm sorry. Please forgive me. And thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. And thank you. I love you. Cakra perut. I'm sorry. Please forgive me. And thank you. I love Cakra dasar. you. I'm sorry. Please forgive me. And thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. And thank you. I love you. I'm sorry. Please Oke, terima kasih. Oke, Kak Iqbal. and thank you. Wow, Oke. ini berasa banget ya, Kak. Mungkin ada yang mau cerita. Apa yang dirasakan? Oh, boleh dong ini Iqbal pengen ini ya, Oke, pengen silakan. Silakan. cerita pengalamannya barusan. Heeh, heeh. Ini terus terang kalau misalkan di tataran pikiran tuh kan antara benar, baik buruk benar salah gitu kan, positif negatif. Mm, Cuma ini di tatarannya Iqbal rasakan secara perasaan gitu ya, rasa ini kayak ada sesuatu apa ya, gelombang yang menyeruak dari atas kepala ke bawah gitu. Kayak ya, merinding gitu ya, bukan apa ya. Itu sih ya. rasanya. Terus tadi di awal merasa di bagian kepala tuh berat, Mm, bagian kepala, bagian pundak tuh mm, berat. Sekarang mm. cukup ringan kalau diskalakan tadi mungkin 8 ya. Ah, Sekarang udah reda sih ya. oke, Udah 6 lah kayak. oke. Wow. Terima kasih. Oke. Ada lagi mungkin, Mbak Tina, maaf, maaf mau mentah. Mbak Tina boleh minum air putih, Mbak? Mungkin air putih Mbak Tina kurang. Maka aku tadi bilang minum air putih. Karena air putih itu mempengaruhi banget untuk itu. Oke, teman-teman yang lain terima kasih Mas Iqbal. Mbak Tina. Iya. Iya, Pak Budi. Kak Budi. Oh, masih di mute Pak Budi ya? Oh, Pak Budi masih di mute. Oh ya, sorry. Lupa deh. Oke, awalnya sih nggak terasa gitu kan. Cuman Mm, saya berusaha mengikutin arahan dari ibu ya. Udah gitu mm, tiba-tiba ada semacam kayak air gitu ya, ada energi seperti air gitulah. Kalau mungkin Pak Iqbal tadi ada beban gitu kan. Kalau saya kebalik beda. Kayak Mm-mm. kita ada berdiri di bawah air terjun gitu. Terus kena Mm-mm. apa? Kena kepala gitu kan. Udah gitu Mm-mm. ke bawah gitu, ke bawah pelan-pelan. Itu bikin badan hangat.
Nah, apakah itu yang dimasukkan energinya seperti itu? Tapi saya merasakan ada beda di pikiran ya. Tadi kan saya bilang saya kecapean ya pulang kerja sih. Ini baru sampai di rumah terus coba ikut gitu kan. Tapi setelah tadi ngerasain energi yang dari kepala sampai ke bawah gitu, seperti air terjun gitu kan, yang tadinya cepat pisan kenceng terus sama pelan pelan pelan, terus akhirnya dihangat-hangat itu asa capek itu agak berkurang gitu kan. Seperti kalau kita habis mandi gitu ya, langsung berkurang capek itu kalau kita habis mandi air hangat, seger badan gitu kan. Seperti itulah kira-kira. Ya. Oh, Oke, terima kasih Pak Budi. Pak Budi. Keren. Oke, minum air putih Pak Budi. Pak Budi kayak juga air putihnya kurang Ya, deh. ada ini. Ya, oke. Ya, Mas Fauzi, Pak Fauzi. Ya, masih di mute ya? Masih di mute. Ya, masih di mute. Oke. Oh iya, maaf. Kalau saya yang saya rasain, Di mute lagi. pemit. Ya. Ya, tadi yang saya rasain pertama di kepala itu, ya saya juga nggak tahu ya, kok tiba-tiba kayak agak merinding. Terus pas dia turun, saya sih berharapnya ke punggung ya, karena punggung saya suka berat rasanya. Tapi pas dibilang di jantung itu, jantung saya berasa kayak duk 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 gitu. Itu berasa banget. Saya nggak tahu itu kenapa. Oke, nanti aku ulas sedikit nggak apa-apa. Ya, aku nampung dulu. Oke. Ya, baik. Terima kasih Mas Fauzi. Mas Malik. Oke. Ya, makasih Bu. Kalau saya sih tadi yang saya rasakan kalau di bagian kepala, di wajah, kemudian di tenggorokan, sampai di jantung itu tidak ada sama sekali respon yang saya rasakan. Cuman saya malah beratnya itu yang di bagian perut. Saya tidak tahu itu penyebabnya apa, tetapi memang dari beberapa kali terapi yang saya lakukan, memang saya selalu bermasalah di bagian itu. Saya tidak tahu apakah Kak Flow melihat itu atau tidak, tetapi waktu saya melakukan terapi di salah satu tempat lah di Jogja, itu memang dari terapisnya memang bilang ada masalah di bagian itu. Nah, cuman saya mau tanya sih Kak, yang saya pernah dengar bahwa salah satu respon tubuh tiap orang itu kan beda-beda ketika dia mendapatkan transfer energi kan, atau dia melihat energi yang ada di sekitarnya. Nah, saya tadi sempat mendengarkan, entah saya salah dengar atau apa, eh, Kak Flo itu responnya sering bersendawa. Karena kan yang saya dapat bahwa respon itu berbeda-beda. Mungkin Kak Flow tipikal yang misalkan tadi yang saya dengar bersendawa. Kalau saya yang tipikal mungkin di bagian-bagian telinga, utamanya di bagian telinga, biasanya seperti terbakar kayak di sondul api atau apa. Nah, itu apakah ada pengaruhnya atau seperti apa? Kalau saya itu sih Kak. Oke. Baik, terima kasih. Ada yang mau itu lagi cerita? Kalau nggak sedikit, iya betul Kak Malik bahwa saya itu tipe yang sendawa. Karena ini tadi saya cerita proses tadi. Di bagian kepala jujur, di bagian mahkota, di sini mungkin karena teman-teman habis pulang kerja malam ya, kerasa banget. Cukup saya sampai tidak mau berhenti sebenarnya tadi ketika di bagian sini tadi. Karena apa, saya merasakan bahwa ini kok mobilnya berputar terus ini, saya nggak berhenti-berhenti itu. Akhirnya saya cepetin dikit, itu saya buat lebih cepat lagi karena memang kerasa banget. Teman-teman butuh banget karena mungkin lagi pulang kerja tadi loh. Jadi nggak penuh pikiran, penuh pikiran, capek kerasa di situ. Maka tadi teman-teman banyak yang rasa di bagian kepala kok kayak seret. Nah itu memang kurang lebih demikian, ya. Tapi yang bisa menarik terus di bagian asna tadi ya masih oke lah ya. Lalu di bagian tenggorokan ada sedikit ini. Nah di bagian jantung betul tadi kerasa saya kencang banget. Di bagian solar plexus, ya solar plexus yang sini, saya bilang kesehatan. Betul, tadi bahwa kalau Kak Malik kerasa itu, saya juga kerasa bahwa di bagian ini cukup banyak yang makanya saya tadi sampai sendawa berulang kali. Ya saya juga sendawa juga nggak bisa ngontrol.
tahu-tahu ya sendawa aja sendiri, karena mungkin dapat dari teman-teman untuk saya keluarkan lagi biar tidak di badan saya kan. Kalau untuk terapis kasar gitu. Sehingga biar tidak di badan saya keluarkan aja gitu loh. Itu yang terjadi. Walaupun saya keluarkannya mungkin ada sih teman saya juga sampai kenceng banget. Kalau saya sih biasa pelan aja itu udah kerasa ya. Itu saya keluar. Tadi bilang malah saya maaf Kak Malik kalau saya tidak itu Kak Malik itu lebih tepat ke arah ginjal. Kak Malik itu sering kecapean banget dan juga sering kecapean sehingga energi di ginjal saya cek tadi sebentar agak sering down. Ginjal kiri terutama Kak. Bukan berarti sakit ginjal, tapi energi ginjal itu cukup sering turun karena sering kecapean. Mungkin contoh aja hari ini mondar-mandir. Kan itu juga dikaitan tuh di solar plexus kan dia kalau kita lihat bonekaku di sana tuh bonekanya solar plexus kan di sini set dia ya arahnya juga ada ginjal bagian segala macam itu. Kalau Kak Malik tadi saya lihat mungkin di ginjal karena Kak Malik baru kecapean, betul atau tidak sih? Jadi tadi begitu send healing untuk ginjal, untuk solar plexus lari juga ke situ. Itu Kak Malik. Iya Ya. sih Kak. Ya. Iya, benar. Benar, Soalnya dan juga tadi saya juga kerasa. dari pagi. Jadi mau betul-betul ya. Nah, dan saya juga merasakan tadi ketika di solar plexus tadi juga ada yang di lambung. Lambungnya ada yang kurang pas. Artinya baru sedikit bergejolak di lambungnya. Ada banyak kecemasan, ketakutan yang cukup nimbun di situ. Kan lambung itu kan sebenarnya lambang kecemasan, ketakutan tuh numpuk di situ ya. Nah, itu ada beberapa teman-teman yang itu juga kerasa juga tadi di situ. Ya. Kalau di mana? Pankreas sih pankreas aman. Kayaknya pankreas teman-teman untuk mengolah hidup sudah keren semua nih. Artinya pankreas itu kan di situ mengolah gula menjadi apa? Insulin ya, gula insulin di situ. Nah, di situ tadi aman, teman-teman aman. Aku kerasa aman di pankreas. Tapi di lambung karena banyak ya kerjaan dan lain-lain, kekhawatiran dan lain-lain, cukup numpuk, cukup banyak tadi. Ketika Tapi saya pasien diabetes mellitus, Bu. Oh, pasien diabetes. Iya. Pasien diabetes. Iya. Oke, diabetes mellitus itu kan tidak bermula dari situ, Pak Budi. Iya. Bisa jadi diabetes bermulanya bukan dari Pankreas. bisa jadi ya pankreas itu. Tapi saya lihat hari ini mungkin Pak Budi baru bagus ini gulanya. Iya, hari ini. Hari ini bagus. Hari ini baru bagus kan? Iya. Naik Ya? turun. Biar stabil gimana ya? Itu tapi kalau ya nanti itu sih kalau udah gitu biasa kita lalu ada gerakan dan sebagainya ya. Oke, seperti itu ya. Lalu di bagian cakra sek atau cakra perut ada beberapa orang yang saya kerasanya apa ya? Aku bilang keinginannya baru down, artinya baru kurang semangat gitu loh. Saya enggak tahu. Kalau salah maaf, tapi saya lihat ada yang down. Sehingga cukup mau ngapain sih gitu loh. Kan cakra perut itu, cakra sek itu berhubungan dengan keinginan. Ya, keinginan. Berhubungan dengan keinginan, berhubungan dengan saya mau apa, gimana. Kadang-kala sering down di situ. Maaf, jadi cakra sek bukan sekedar cuma maaf, sek itu bukan, tapi bahwa di situ ada keinginan yang mesti kita bentuknya seperti ada yang kelihatan baru kurang sip gitu. Di cakra dasar pada dasarnya tadi rata-rata udah oke lah. Itu artinya buat teman-teman di cakra dasar itu kan dia sebenarnya dasar ya. Dia berkaitan juga dengan di tulang ekor ini belakang sini. Tapi sebentar. Ya, itu ada yang tadi ketika saya juga mencoba memutar itu ada di bagian punggung sini yang mana ya, di atas pinggang sini yang sering kerasa nggak nyaman. Itu ada tadi. Kalau tadi Kak Malik bilang siapa tadi Kak Fauzi bilang di bagian punggung, saya tadi juga mencoba menjelajah di bagian itu, memberikan healing di bagian itu. Itu sedikit teman-teman tentang proses healing yang tadi saya send healing yang saya berikan untuk teman-teman. Itu. Baik, boleh dong Bapak-bapak kasih reaction terbaiknya atas proses self healing tadi ya. Iya. Oke. Mungkin ada yang kerasa tidak nyaman. Mohon maaf kalau ada yang sedikit kena itu, tapi nggak apa-apa. Tapi kurang lebih seperti itulah. Ya. Kalau tadi
Ya, mohon izin ini boleh dong nanya satu hal ya. boleh, boleh, Ini boleh. mungkin mewakili para Ya. bapak-bapak semua. Ini Oh, gitu. berhubungan karena audiens kita malam hari ini laki-laki gitu ya, para pria semua yang Ada cenderung juga wanitanya loh. iya ada wanitanya ya. Mantap. Oke, Ya. Kak Flo biasanya nih kalau yang namanya laki-laki kan apa ya, maksudnya lebih dominan secara logik gitu ya. Yang ada mungkin ada juga di antara kita yang secara dominan bisa ngolah emosi gitu. Tadi balik lagi ada apa ya? Ada kalimat yang Iqbal dengar dari Kak Flo, ternyata ada apa ya? Ada kisah di mana seseorang itu terkena cancer gitu ya karena ada emosi-emosi yang terpendam. Dan itu tepat sekali Kak, karena ini apa ya kejadian nyata juga. Ada seseorang di tempat lingkungan saya, dia terkena kanker payudara. Memang ada apa ya, maksudnya punya kebiasaan dia terlalu banyak mendem gitu ya. Nah, ini khususnya untuk para bapak-bapak gitu ya. Gimana sih Kak untuk cara merilis emosi secara apa ya dengan sendiri gitu, merilis emosi dengan mandiri gitu, gitu. Sehingga nggak ada terjadi penumpukan gitu kan. Iya. Sebenarnya, ya oke Kak Iqbal, terima kasih. Sebenarnya emosi itu nggak salah loh teman-teman. Emosi itu setiap orang harus punya emosi. Kalau nggak punya emosi dia berarti sudah bukan manusia lagi. Ya, kita harus pahami ini dulu. Hanya bagaimana kita bisa mengolah emosi itu. Ya, bisa mengolah emosi karena emosi itu sebenarnya yang sering terjadi dalam diri kita, kita memendam. Kita bisa cek deh yang tadi lambungnya tidak bagus. Kerasa bahwa lambungnya itu sering nggak ada apa-apa sakit mah, nggak ada apa-apa pengen mual, pengen ada ya. Misalnya stres dikit lari ke perut, nah, ada kan? Itu salah satu karena lambung itu kalau secara emosional ya dia numpuk di bagian lambung. Karena lambung itu kan dia mengolah, ibaratnya gitu. Saya kalau nggak salah saya pernah ngirim gambar tentang bagian organ tubuh itu ya, yang mengelola emosi itu di grup. Nah itu bagaimana lambung itu mengolah seperti itu, pengelolaan. Lalu dari lambung nanti suka-suka lambung mau nyebar kemana? Ke pankreas, ke ginjal, kemana? Nah caranya gimana teman-teman? Caranya adalah satu jelas, kita bisa grounding. Grounding itu ada grounding spiritual, grounding dengan gerak, grounding dengan kita bisa, ini tadi salah satu grounding dengan ini tadi, bisa juga. Tubuh kita itu kan harus perlu, kan kadang kalau udah numpuk nih, kalau kayak saya biasa jogging. Jogging dengan niat membuang semua ke dalam bumi. Itu. Saya jogging, terus kadang teman-teman sering bilang, kamu masih kuat jalan? Kuat lah, udah kepala 5 mah aku masih kuat jalan mau berapa kilo, ayo. Saya bilang, walaupun badan saya gemuk, ayo kalau cuma 5 km, ayo. Saya sering bilang gitu. Kenapa? Karena saya dengan grounding itu, saya membuang emosi ke dalam bumi. Orang laki-laki kenapa lebih banyak menggunakan logik? Sebenarnya aku bilang sih tidak juga ya. Karena banyak juga orang laki-laki itu sebenarnya juga menggunakan rasa aja. Maka saya sering bilang, yuk kita selaraskan body mind soul kita. Itu. Kita ya dengan meditasi, dengan doa, banyak caranya Kak Iqbal. Tapi kurang lebihnya kalau saya bisa share itu. Kalau dengan pendulum tadi itu tadi. Oke, yuk kita bersihin clean sambil duduk diam. Kita tambah energi kita gitu. Kebetulan saya sendiri juga bergerak di bidang pengelolaan emosi. Kadang saya juga memberikan pelatihan-pelatihan tentang ini pengelolaan emosi menggunakan emotion code kalau ada yang pernah dengar. Jadi ada kode-kode itu lalu bagaimana kita membuang merilisnya dengan mudah. Itu. Juga dengan menggunakan pendulum gitu. Kurang lebih demikian Kak. Oke, Pablo ini kira-kira bagi teman-teman yang hadir di sini nih, kalau ingin belajar lebih dalam nih tentang tadi tentang seputar dunia energi gitu ya, terus pengelolaan mental emosional, gimana nih caranya? Atau misalkan apakah ada event terdekat, Pablo? Boleh, aku share sedikit ya Kak Iqbal ya. Ya. Nah, oke. Teman-teman, ini adalah, oke aku stop share dulu aja. Oke, aku share ulang.
Ah, ini adalah tempat saya secara privat bisa atau dengan kelompok juga bisa. Jadi saya biasa juga ini pelatihan mengelola emosi, saya menggunakan emotion code atau emotional healing. Jadi kita bisa melihat di ini nih usia berapa yang membuat kita terhambat, juga ngecek keuangan itu kok sering seret kenapa gitu, atau sering sakit apa itu saya juga sering bicara. Ini bukan berarti saya ini kata orang, tapi saya akan selalu cek recheck. Saya tidak mengatakan itu, tapi cek recheck. Kalau udah gitu, cara gimana nanti kita bisa mengecek di sini. Lalu caranya gimana? Oke, kita rilis, kita banyak macam lahat ya. Oke. Nah ini yang event terdekat saya. Saya bersama Kak Surya. Kak Surya ini kalau nggak salah juga alumni Kak Trisna juga. Ini temannya Kak Trisna kalau nggak salah. Dia pernah cerita ini, yaitu pengembangan diri tanggal 27 Januari, mencapai goal tanpa stres. Ini ya, saya bersama Kak Surya ada event ini. Silakan teman-teman yang mau ikut tanggal 27 Januari, ya itu kurang lebihnya Kak Iqbal tentang Ya, event saya itu. di 27 Januari ya dengan Ya, Kak Surya tadi kayaknya ngomong-ngomong Mas Trisna ngobrol juga ya sama Kak Surya. Baik, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu yang ingin ngobrol-ngobrol lebih dalam, boleh nanti di-share kontaknya atau bisa lihat saja di grup Forum Belajar Indonesia. Kontak Kak Flo sudah tertera di sana. Oke, baik Bapak Ibu semua. Sebelum sesi diakhiri, boleh dong kita berfoto dulu ya. Oke, siapkan pose terbaiknya. Oke, siap ya. Oke. Tahan, 3, 2, 1. Oke, clear. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih juga untuk Kak Flo ya, udah berbagi, udah praktis nih. Ini benar-benar berasa banget gitu ya manfaatnya. Langsung terasa nih reduksi ininya ya, ketegangannya gitu. Oke, terima kasih juga untuk Pak Budi, Pak Malik, ini Pak Bambang ya, Kak Fauzi, Kak Sani, Pak Rudo, Pak Ang juga, Pak Heri, dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih, semoga pertemuan ini menjadikan kita tambah sehat dan berlimpah berkah. Oke, baik, saya Iqbal, pamit undur diri. Bapak Ibu semua, kita ketemu lagi di kesempatan lainnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selamat kasih. malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima semuanya. kasih, Kak Flo. Yuk, malam izin live. Sampai ketemu Kak Beng.